selamat siang. Telah hadir bersama saya siang hari ini praktisi di bidang komunikasi, Bapak Damianus Covid atau lebih dikenalnya dengan Bapak Sidex, Master of Communication, Magister Komunikasi. Bagaimana Bapak kabar siang hari ini? Puji Tuhan sangat baik. Baik, sehat. Perkembangan anak muda zaman now gimana Pak saat ini? Anak muda zaman now hari ini kita di KEI khususnya hari ini banyak fasilitas jaringan yang dulu masih FG kita sudah masuk ke 3G bahkan sudah 4G dan kualitas jaringan juga di Maluku Utara sangat baik. Hari ini saya lihat bahwa handphone bukan lagi hanya sebagai yang dimiliki atau dimiliki oleh sebagian orang dengan kemampuan finansial yang banyak, namun hari ini semua orang bisa memiliki handphone karena banyak varian handphone juga yang hari ini masuk ke Indonesia lagi di KEI sehingga harganya murah. Jadi kondisi menggunakan internet hari ini saya lihat cukup banyak, bahkan satu anak muda bisa memiliki sampai 2-3 handphone dan menggunakan fasilitas yang berbagai fitur yang ditawarkan oleh provider sendiri, termasuk juga aplikasi yang kekinian cukup bagus menurut saya untuk hari ini. Ya, untuk sepengetahuan kita bersama bahwa beliau ini Bapak Sidex merupakan kepala program studi di Ilmu Komunikasi STIS 2. Dan beliau juga berpengalaman di bidang komunikasi. Dan hari ini kita lebih detail, lebih spesifikasi membahas tentang penggunaan media sosial, perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia saat ini, khususnya anak-anak milenial. Untuk Bapak Sidex ketahui bahwa saat ini anak muda KEI juga aktif dalam penggunaan media sosial, Pak. Teristimewa Facebook, apalagi Instagram. Bagaimana pendapat Bapak Sidex sejauh penglihatan Bapak Sidex sebagai praktisi komunikasi? Ya, sejauh pengamatan saya bahwa sosial media lebih cenderung memang ada batas usia yang digunakan sesuai standar yang dibikin untuk aplikasi Facebook sendiri. Namun hari ini pemuda KEI banyak juga menggunakan Facebook, Pet, ada Twitter, ada Instagram, banyak yang digunakan. Sejatinya harapan sebagai generasi KEI sekaligus juga praktisi dan juga dosen lebih cenderung sebenarnya pemanfaatan sendiri aplikasi Facebook itu untuk menghasilkan. Jadi yang saya lihat banyak kecenderungan anak-anak muda di KEI hanya menggunakan sosial media untuk mengakses ke game. Boleh untuk menjadi gamers, namun bisa menghasilkan, jangan hanya untuk menghabiskan. Jadi lebih cenderung harus menggunakan sosial media untuk memposting hal-hal yang positif, membagi tautan atau status yang mendukung atau membangun daerah ini. Misalnya kita hari ini di KEI memiliki prioritas untuk pembangunan, ada pariwisata dan juga kelautan. Ya, KEI di akhir-akhir ini memang banyak jadi sorotan publik di media-media besar untuk mempromosikan pariwisata. Banyak juga ada berbagai program acara televisi yang hari ini datang di KEI juga melangsungkan untuk mempromosi KEI. Jadi harapan sebenarnya kalau pengguna sosial media oleh anak-anak muda KEI ini kita bersepakat untuk mendorong salah satu program yang mendukung visi dan misi daerah ini, yaitu pariwisata, sebenarnya lebih bagus ketimbang hanya menggunakan sebagai dunia hiburan biasa, komunikasi biasa, tapi lebih cenderung memberikan manfaat sebenarnya. Jadi selain dapat hiburan juga mempromosikan tentang daerah kita. Tapi sayangnya Bapak Sidex, media sosial tidak hanya digunakan oleh anak-anak muda saja, tapi anak kecil, anak SD pun masih sudah menggunakan media sosial. Ya, jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau dengan kondisi pandemi COVID hari ini, kita akan melakukan proses pembelajaran misalnya di tingkat SD, SMP dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, dan juga ada bagian sampai ke pemerintahan juga menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Misalnya tingkatan SD yang memang ada standar tertentu pada batas usia tertentu harus bisa mengakses sosial media
Namun karena kondisi hari ini aturan pemerintah untuk mewajibkan kita tidak bertemu langsung dengan dosen gitu. Jadi kita bisa lewat daring. Jadi banyak menggunakan Zoom, ada juga menggunakan WA, ada juga berbagai macam aplikasi yang hari ini ditawarkan dari providernya, itu sangat-sangat menarik. Namun memang kondisinya real kayak begitu. Jadi pada usia tertentu boleh menggunakan walaupun tidak belum sampai ke ambang batas usia, tapi ada kontrol dari orang tua hingga sosial media dipakai untuk pembelajaran. Nah, itu terlihat bahwa kondisi COVID hari ini kita untuk mencegah dan mengurangi angka COVID, maka kuliah tatap muka dikurangi dan diperbanyak kuliah daring. Jadi wajarlah kalau harus menggunakan. Namun terlebih saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu juga harus wajib untuk menjadi alat kontrol untuk anak menggunakan sosial media. Ya, berarti tugas orang tua di rumah atau baik orang tua yang sibuk beraktivitas berkarir dan juga orang tua yang beraktivitas di rumah tetap harus mengontrol anak-anak dalam menggunakan media sosial. Dan Bapak Sidex, ini saya mengerucut ke wilayah kampus. Apakah Bapak Sidex selaku Kaprodi di bidang komunikasi sudah bersama-sama dosen untuk melaksanakan sosialisasi atau upaya-upaya untuk mengendalikan mahasiswa anak muda zaman now dalam menggunakan media sosial? Jadi ya memang dalam 2 pekan terakhir Bisnis Mutiara kami melakukan kegiatan adanya seminar tentang bagaimana pemuda cerdas menggunakan sosial media. Terus kami juga mendorong dari pihak kampus untuk mahasiswa lebih cenderung melakukan penelitian karya ilmiah yang lebih condong kepada penelitian-penelitian tentang penggunaan sosial media. Banyak tema-tema atau judul-judul yang kami tawarkan ke mahasiswa yang begitu menarik juga, termasuk bagaimana peran media sosial ini terhadap orang tua kepada anak. Ada juga pendekatan komunikasi dari guru ke murid atau siswa ya dalam penggunaan sosial media. Sehingga kenapa kita lantas harus jauh dari postingan-postingan yang ada hate speech, mengujaran kebencian dan lain-lain, berita hoax, lebih cenderung curhat ke sosial media secara pribadi, mempost identitas yang notabene sebenarnya harus dilarang. Karena kenapa? Hari ini banyak ada penjahat, bukan dibilang penjahat sih, orang-orang dengan kemampuan lebih yang kadang-kadang ya di bidang IT mencoba untuk meretes sistem data pribadi, dan itu sangat bahaya. Jadi janganlah kita memposting sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Data-data pribadi. Ya, data-data pribadi. Misalnya KTP, dalam perjalanan boarding pass Anda, paspor, barcode Anda. Jadi itu yang tidak boleh, apalagi mengucapkan kata kebencian. Yang sejatinya hari ini kita sebagai suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi asas moralitas untuk bagaimana menjaga persaudaraan, yang kita tidak perlu ujaran kebencian, sara dan lain-lain, apalagi memberitakan berita hoax yang kontennya belum tentu benar. Ya. Dan itu harus cerdas Dalam menggunakan media sosial. Ya. Kalau terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi, Pak Sidex, apakah untuk Maluku Tenggara sendiri, Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, sudah berkembang teknologi komunikasi ini? Ya, untuk saat ini sejauh saya memandang bahwa perkembangan teknologi komunikasi di Maluku Tenggara lumayan meningkat pesat. Bisa terlihat dari memang kita di sini dulu memiliki 2 provider untuk komunikasi, namun hari ini cuma 1. Namun banyak akses sudah terbuka, misalnya banyak jaringan yang dibuka dalam perkembangannya. Dulu hanya berapa segelintir orang hanya yang bisa mengakses itu, namun sekarang banyak, misalnya wilayah yang tidak terlalu besar juga sudah mulai bisa berakses untuk menggunakan itu. Jadi sepengetahuan saya makin berkembang. Di sini saya lihat banyak perkembangan komunikasi, misalnya ada OPA, KJ yang sekarang ada orang sekarang menggunakan online untuk catering, terus ada yang sekarang
mulai pesan makanan. ada yang lagi mulai bikin dia punya website untuk promosi, Iya. ada yang udah buka open tour. Iya. Ya bagi saya berkembang sangat pesat memang di UK. Nah, kembali lagi dengan euforia ini perlu ada pengontrolan yang ketat memang. Walaupun memang pemerintah secara luas belum bisa mengontrol itu. Nah, UK lebih cenderung kita harus bagaimana sebagai orang tua, saya mau sampaikan untuk bapak ibu di rumah, orang tua, sehingga kita menjadi media kontrol karena tidak sistem yang dibangun pemerintah pun tidak bisa untuk secara sistematis untuk mengontrol semua Keseluruhan. ya, jadi sehingga kita sebagai orang tua menjadi media pertama Ya. atau alat pertama untuk menjadi kontrol itu Ya. Basic. ya, Fondasi utama. Terakhir Bapak Sidex. Ya. Harapan Bapak Sidex untuk anak-anak milenial, anak zaman now terkait perkembangan teknologi komunikasi, penggunaan media sosial. Jadi harapan saya itu boleh kita menggunakan sosial media, namun kita jangan juga terlalu kecenderungan. Kita lantas menggunakan sosial media pada waktu tertentu, dan pada waktu tertentu pun kita mengisikan waktu sehingga kita menjadi orang biasa, gitu. Bukan kita menjadi orang yang terhadap IT banget, tapi kita juga harus menjaga diri gitu, dalam arti ada ruang tertentu kita menggunakan sosial media, ada ruang tertentu kita menghadapi dunia kenyataan, bukan hanya dunia maya. Di harapan saya memang boleh bersosial media atau menggunakan teknologi yang hari ini begitu berkembang, namun kembali lagi kenyataan bahwa kita juga harus perlu menatap hidup kita di fakta yang ada. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Sidex Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa saling berkomunikasi. Amin. Dan menggunakan komunikasi media sosial dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Salam Demikian sehat. dari saya, ya, bersama-sama Pak. Salam sehat.